Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, aku rasa kamu berdealing dengan seseorang yang mudah sekali tergoda ya, dan dia ini red flagnya wow sekali aku lihat di sini ya. Dia ini punya banyak red flag dan aku lihat di sini kamu tahu kok ya, kamu tahu banget apa red flagan dia selama ini ya. Dan aku lihat nampaknya dia ini tertarik sama kamu, dia suka sama kamu, dan bahkan mungkin karena apa yang pernah terjadi di masa lalu bersama kamu, di sini dia ingin meminta maaf. Dia telah belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Jadi dia mungkin dulu pernah mempermainkan kamu, selingkuhin kamu, bolak-balik gonta-ganti pasangan, seperti itulah ya, sehingga kamu merasa kecewa. Makanya di sini dia ingin sekali meminta maaf sama kamu karena sebenarnya dia masih sayang banget sama kamu. Dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Bahkan aku lihat di sini dia selalu berdoa. Ya, dia selalu berdoa untuk bisa dipersatukan lagi dengan kamu ya. Dengan adanya kamu, dia lebih spiritual banget ya sekarang hidupnya. Terus itu juga karena kamu, dia jadi lebih dekat dengan semesta ya. Karena kalau aku lihat memang si dia ini nih cinta banget sama kamu, dia memiliki perasaan cinta sayang sama kamu. Oke, jadi aku lihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang punya jiwa petualang ya. Dia suka kebebasan, dia tidak suka dikekang, dia tidak suka diatur-atur. Dia mau banyak mengeksplor dunia, dia mau banyak melakukan banyak hal ya. Bahkan mungkin di sini pun dalam karir pun sering gonta-ganti ya, apalagi dalam pasangan. Di sini juga aku lihat mungkin selama ini dia sering gonta-ganti pasangan. Dan aku lihat juga ada Seven of Cup. Memang di sisi dia selama ini tuh banyak sekali banyak sekali pilihan ya, wanita lain, banyak sekali wanita-wanita di dekat dia, pria-pria atau pria-pria di dekat dia, seperti itu ya. Aku lihat di sini dia memang banyak sekali pilihannya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini selama dia menjalani hubungan dengan banyak orang gitu ya, maksudnya dia sering gonta-ganti pasangan, tapi herannya dia ini masih sering kepikiran oleh masa lalunya. Kalau memang kamu adalah masa lalunya, berarti dia ini sering gonta-ganti pasangan tapi selalu keinget kamu terus gitu loh ya. Jadi mungkin fisiknya bersama orang lain tapi pikiran dan hatinya selalu ke kamu lagi. Makanya hubungan kamu dengan dia sering on off terus, sering putus nyambung terus kayak gitu ya. Sedikit-dikit dia selingkuh, sedikit-sedikit datang lagi, gitu-gitu aja terus aku lihat. Bahkan mungkin sampai sekarang dia masih seperti itu. Karena memang hati pikirannya itu sudah jatuhnya ke kamu, tapi sedangkan kelakuannya masih ingin bersenang-senang, masih ingin have fun ya, masih ingin mencoba banyak hal seperti itu. Dan memang kalau aku lihat juga mungkin selama ini dia tidak pernah jujur sama kamu, tidak setia juga ya. Aku lihat memang tidak ada kedewasaan dari dia. Dia ini sering hidupnya penuh dengan kemurungan karena memang si dia ini punya watak yang buruk ya terhadap pasangannya kayak gitu. Terus itu juga selain dia ini suka berbohong, dia sering sekali memperlakukan kamu dengan buruk ya, sehingga
ya akan beresiko kehilangan kamu, dan ketika dia sudah kehilangan kamu, aku lihat di sini justru malah dia menyesalinya. Seperti itu ya. Dan ketika dia ingin kembali lagi dengan kamu, maka dia harus berusaha untuk membuat hubungan ini hubungan ini tuh bisa menarik perhatian kamu lagi untuk bisa kembali lagi dengan kamu. Nampaknya dia emang butuh effort gitu ya untuk bisa menarik lagi perhatian kamu. Karena kalau aku lihat di sini mungkin kamu sudah mulai bosan sama dia, kamu juga jengkel, kesel sama dia dengan tingkah laku dia yang seperti ini. Aku lihat di sini. Bahkan kalau misalkan kamu dengan dia belum nikah, berarti memang aku lihat dia ini sebenarnya dulu itu belum siap untuk menjalin suatu komitmen ya. Dan itulah masalahnya, karena dia memang belum siap untuk berkomitmen. Jadi sialnya kamu bertemu dengan orang ini ya, dan dulu ya kamu tidak pernah diperlakukan dengan baik. Tapi ada the magician di sini. Berarti kalau aku rasa sekarang ya, dalam waktu sekarang, kapan deh kamu melihat video ini, itu berarti aku lihat di sini dia sudah mantap, sudah yakin bahwa dia akan siap untuk bersama kamu. Dia siap untuk berkomitmen gitu ya. Dia siap untuk menghadapi kamu. Jadi aku rasa di sini dia menginginkan hubungan yang lebih kuat lagi dengan kamu, menginginkan hubungan yang berkomitmen, karena memang sempat dulu itu belum siap gitu loh untuk bersanding atau berkomitmen bersama kamu. Karena kenapa dia kok sekarang justru malah mau berkomitmen, atau malah dia mau ke kamu gitu ya, malah memilih kamu sekarang. Karena begini, ketika situasinya sudah hancur seperti ini ya, kamu sudah capek, kamu sudah muak dengan dia, kamu sudah lelah dengan dia, aku lihat di sini dia tahu gitu, dia tahu hubungan ini tuh sudah berakhir gitu loh. Hubungan ini tuh sudah hancur gitu ya. Tapi aku rasa si dia ini menunda untuk mengakhiri hubungan ini karena dia tuh khawatir kalau misalkan dia akan menderita di kemudian hari, atau mungkin saat ini dia sedang menderita gitu ya. Akan ada penderitaan yang timbul jika dia mengakhiri hubungannya dengan kamu. Kenapa? Karena itu tadi, ketika dia menjalani hubungan dengan orang baru, dengan orang lain selain kamu, pikiran dan hati dia selalu tertujunya ke kamu. Jadi dia heran, kenapa sih aku seperti ini? Aku tuh banyak loh pilihan di luar sana, tapi ketika aku tidak bersama kamu, pikiran dan hatiku ini selalu tertuju ke kamu lagi, sehingga dia merasa ada yang aneh gitu. Nah, itu mungkin di saat-saat waktu dulu dia masih suka selingkuh itu, karena dia mungkin sering mendenial, sering tidak mau menerima gitu loh ya, dengan perasaan yang dia miliki, sehingga ya udah ngejalani aja dengan si A, si B, si C, tapi pikiran dan hati dia selalu terdorong ke arah kamu lagi. Jadi ketika saat ini kalian berpisah, dia justru malah menunda untuk mengakhiri hubungan kalian dengan total, karena dia merasa akan khawatir, dia akan menderita ya dari perpisahan kalian. Nanti dia akan menderita gitu, akan ada penderitaan yang dia timbulkan gitu loh terhadap diri dia sendiri. Dia akan menyesal gitu loh ya, dia akan menyesal gitu. Dan dia merasa bahwa apa kesalahan dia selama ini itu bisa gitu loh dia tutup-tutupi, atau bisa dia abaikan begitu saja. Padahal sebenarnya kamu tidak bisa menutupi masalah yang sudah terjadi. Apalagi di sini kamulah korbannya, kamulah yang tersakiti di sini ya. Nah, jadi walaupun dia merasa bahwa dia bisa menutupi masalah atau perbuatan dia yang menyakiti kamu, tapi itu seperti hanya membalut luka saja gitu loh ya. Luka yang terbuka tapi dia balut, tidak dia jahit atau tidak dia perbaiki ya tekstur lukanya, sehingga ya tetap darah itu akan keluar dan rasa sakit itu akan tetap ada. Jadi dia merasa bahwa walaupun dia bolak-balik nyakitin kamu, entah dia sadar atau tidak, dia merasa dia tidak mau untuk melepas kamu, dan dia akan datang lagi seolah-olah dia tidak melakukan suatu kesalahan
gitu loh. Dia merasa bahwa dia bisa menutup-nutupi atau bisa mengabaikan tingkah laku dia yang dulu pernah dia lakukan ke kamu, mengkhianati kamu, bolak-balik nyakitin kamu, itu bisa dia abaikan gitu. Tapi dia tidak pernah berpikir tentang bagaimana rasa sakit yang kamu dapatkan gitu loh. Ya, jadi mungkin dia bisa menganggap itu tidak ada, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa luka itu rasanya sakit gitu, dan itu mungkin sampai sekarang ada gitu loh. Ya, jadi aku lihat di sini seharusnya dia menghadapi kebenarannya, dan dia harus menyadari bahwa memang memegang benda yang rusak itu justru malah akan beralih menyakiti dia sendiri gitu ya. Dan dia kalau misalkan mau mencoba untuk menjalani hubungan dengan kamu, tapi dia tidak memperbaiki atau tidak mereparasi rasa sakit hatimu, maka ya tidak akan menjadi lebih baik, justru malah nanti saling menyakiti gitu ya. Aku lihat di sini. Jadi kalau aku rasa dia ingin memaksakan situasinya, tapi dia tidak pernah melihat masalah dan korbannya gitu kalau aku lihat di sini. Ya, jadi masih ada ego dari dia ingin mendapatkan segalanya, tapi tidak mau memperjuangkan atau tidak mau memperbaiki untuk memperjuangkan apa yang ingin dia miliki gitu loh. Tidak mau menyembuhkan seseorang yang dia sudah sakiti, seperti itu ya. Jadi kalau udah the towernya reverse, memang pesan yang terbaik adalah dia tidak mencoba untuk memulihkan koneksi di antara kalian sebenarnya ya, agar kamu tetap utuh gitu loh, agar kamu bisa mencoba untuk memulihkan memulihkan dirimu sendiri, agar kamu tetap utuh, agar kamu tidak lebih trauma, agar kamu tidak lebih kecewa gitu loh ya, agar kamu tidak lebih marah dari ini. Seharusnya seperti itu, tapi dia memaksakan kehendak dia ya, karena memang seharusnya dia tidak kembali gitu, karena hubungan dia bersama kamu benar-benar sudah berubah sekarang. Mungkin kamu pun sekarang sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia, mungkin kamu sudah masa bodoh dengan dia, kamu sudah move on. Biarkan luka di hatimu ya kamu yang tahan sendiri gitu ya. Aku lihat di sini, kamu sembuhkan sendiri daripada dia yang mencoba masuk kembali, sok-sokan memberikan janji-janji bahagia, padahal luka yang kemarin saja belum sembuh gitu loh ya. Jadi kalau aku rasa nih orang mau memaksakan untuk datang lagi ke kamu gitu ya, dia akan datang lagi ke kamu. Tapi nampaknya di sini dia tidak terburu-buru. Maksudnya adalah gini, kalau aku rasa sih dia sebenarnya tahu. Ya, sebenarnya dia tahu bahwa kamu terluka, bahwa kamu kecewa sama dia, bahwa kamu itu marah sama dia. Ya, sebenarnya dia tahu. Cuman aku lihat di sini orangnya itu memang nggak banyak action gitu loh. Orangnya itu sifatnya ya, karakternya tuh hanya orang yang suka menunggu menunggu keadaan membaik seiring berjalannya waktu, sehingga luka itu tuh hilang karena sembuh seiring berjalannya waktu, bukan karena dia yang effort untuk menyembuhkan luka itu. Memang dari awal kamu ketemu dia sampai sekarang kamu tahu itu orangnya nggak banyak effort, orangnya itu kalau bisa dibilang pelangak pelongo. Orangnya itu cuman bisanya nunggu gitu, karena dia tahu dia salah, sehingga dia pun nggak tahu harus berbuat apa untuk memperbaiki luka hatimu. Makanya di sini dia hanya apatis, hanya menunggu waktu sampai kamu sembuh sendiri. Paham ya? Ada tuh di dunia ini tuh ya, kalau dia buat salah tuh diem. Nah, bentukan dia itu seperti ini. Kalau dia salah, dia diem, nggak berani untuk menunjukkan diri, bertanggung jawab atas kesalahan itu gitu loh. Orangnya memang gitu ya. Jadi mau kamu paksa seperti apapun, nih orang nggak akan berani untuk memperbaiki kesalahan dia
gitu loh. Atau ya bisa dibilang nggak bakalan berani untuk bertanggung jawab atas apa yang pernah dia lakukan gitu ya. Orangnya suka larian ya. Kalau ada masalah tuh ya, dia udah buat masalah dia lari gitu loh. Terus kalau misalkan orang-orang nggak tahu siapa yang nggak tahu kalau dia yang salah, dia akan diam gitu. Orang yang tidak berani untuk menunjukkan diri bahwa dia salah gitu ya. Termasuk dengan kamu, dia tahu bahwa dialah yang membuat kamu terluka, dialah yang membuat kamu marah, dialah yang membuat kamu sakit. Tapi tindakan dia sekarang adalah apatis. Dia tidak melakukan apa-apa, hanya berharap waktulah yang akan menyembuhkanmu gitu. Jadi dia akan menunggu sampai kamu selesai dengan amarahmu, dengan move onmu, lebih ke healing ya, healingmu ya, dengan healingmu, dengan lukamu, kamu udah sembuh dengan itu semua seiring berjalannya waktu. Nah, ini baru dia datang gitu. Jadi mungkin selama ini pun hubungan kalian on off ini juga pasti dia datangnya tiba-tiba. Dan ketika kamu sudah mulai move on, atau ketika kamu sudah tidak menginginkan dia atau sudah tidak ingat dia, tahu-tahu datang lagi nih orang. Karena memang begitu karakter orangnya gitu ya. Aku lihat di sini. Jadi kapankah dia datang? Tiba-tiba. Ketika kamu sudah selesai dengan sakit hatimu, ketika kamu sudah bisa move on, ketika kamu sudah lupa dengan dia, ketika kamu sudah tenang dengan hidupmu, kamu sudah bahagia, kamu sudah nyaman dengan kesendirianmu, kamu sudah nyaman dengan hidupmu, nah disitulah dia nanti tiba-tiba akan datang ya. Jadi aku nggak bisa bilang apakah dalam waktu dekat atau lama ya, tergantung ya, setiap energi orang beda-beda. Dan apalagi orang ini tuh karakternya dia itu inginnya dipandang sebagai bos atau pemimpin ya. Mungkin dalam karir pun begitu, dia nggak suka jadi karyawan, dia nggak akan pernah mau jadi karyawan, dia maunya jadi bos gitu ya. Paling nggak punya posisi lah, kerjaannya itu jadi atasan gitu loh, jadi pemimpin ya, jadi atasan yang nggak ya pokoknya gitu deh. Dia nggak mau jadi karyawan-karyawan biasa gitu. Orangnya memang orangnya bossy banget, dan dia selalu merasa dirinya itu bahwa dia pemimpin. Pembawaan diri dia itu dia maunya dipandang sebagai bos. Nah kayak gitu ya. Terus apa nih? Tapi dikala saat ini tidak ada kamu di sisi dia ya, saat ini kamu menutup diri dari dia atau menghindari dia, menjauhi dia, aku rasa saat ini dia merasa kayak dia pun menutup diri gitu loh. Dia pun menutup diri dari kamu ya, karena dia sejujurnya menutup diri itu karena dia juga merasa bersalah. Terus itu terperangkap dengan tingkah laku dia selama ini, terperangkap dengan masalah yang dia buat. Akhirnya sekarang masalah semakin membleber-bleber kemana-mana. Mau datang ke kamu nggak bisa, mau meminta maaf sama kamu malu, nggak percaya diri, ada rasa ketakutan akan ditolak ya, seperti itu. Sehingga saat ini dia merasa frustasi, makanya dia menghindari kamu juga atau menutup diri dari kamu juga. Apalagi di sini kan sebenarnya dia tahu kalau dia itu nggak pernah jujur sama kamu, dia selalu berbohong, dan ya gara-gara kebohongannya inilah ya akhirnya memisahkan kalian berdua. Dia tahu itu ya, gara-gara kebohongannya ini akhirnya memisahkan kalian berdua. Terus juga aku lihat di sini ada suatu magnetik yang dia merasa kayak selalu tertarik ke arah kamu gitu ya. Mau sejauh apapun dia mencoba pergi dari kamu, mau mendenial atau menolak ya pikiran dan perasaan dia ke arah kamu sekuat apapun, ada magnet yang selalu menarik dia untuk datang atau dekat ke kamu gitu ya. Jadi kayak ada magnet yang saling tarik menarik gitu loh ya. Semakin semakin dia menjauh dari kamu, magnet itu akan selalu membuat dia datang lagi ke kamu gitu.
ya. Dan itu tidak kayak sulit untuk bisa dijelaskan karena itu memang sudah tindakan dari semesta gitu loh. Apalagi di sini ada religious factor, ada energi spiritual ya yang itu tidak bisa dijelaskan gitu loh. Jadi karena memang ini atas kehendak semesta lah yang bertindak atas hubungan ini. Jadi dia pun nggak ngerti kenapa dia seperti itu. Padahal apa ya, dia itu menginginkan udah deh pergi aja, toh aku ini banyak pilihan loh di luar sana gitu, aku tinggal pilih si A, si B, si C atau si D, terserah gitu. Tapi kenapa selalu ada dorongan untuk ke arah kamu lagi gitu, dan itu nggak bisa dia pahami kenapa dia seperti itu ya. Karena itu tadi ada energi dari religious factor ya, ada kekuatan spiritual yang memang mempengaruhi hubungan kalian gitu ya, yang bertindak di hubungan kalian. Dan aku lihat juga di sini ya ada sold, berarti bisa jadi dia bekerja di bidang marketing, penjualan seperti itu ya. Mungkin dia kerja di bidang marketing yang menjual-jual barang atau jasa seperti itu ya. Terus itu juga mungkin mengharuskan dia secara fisik tuh berpindah-pindah lokasi atau berpindah-pindah tempat gitu ya. Mungkin dia harus sering ke luar-luar kota, pindah-pindah daerah seperti itu ya, sehingga ini juga yang membuat dia merasa sibuk ya, dan merasa semakin jauh dari kamu ya, sehingga semakinlah dia semakin frustasi karena dia gak punya waktu luang lebih banyak untuk memikirkan gimana caranya memperbaiki hubungan dengan kamu, karena ya keseharian dia udah disibukkan dengan harus berpindah-pindah tempat, harus berpindah-pindah karena mungkin kerjaan atau apa gitu ya. Terus juga di sini ada karma ya. Saat ini kalau aku lihat dia sedang mendapatkan karma atau pelajaran dari sikap dia atau tindakan dia yang dulu pernah menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Mau sekarang dia bersama pihak ketiga ataupun tidak, aku lihat di sini dia mendapatkan karmanya. Ya, bisa jadi dia bersama orang ketiganya ini memiliki hubungan yang toksik sehingga ya kacau hubungannya gitu ya bersama pihak ketiganya kalian ini gitu ya. Saat ini kacau, aku lihat ada poison dan ada toxic, berarti ada racun dan juga ada perilaku yang tidak sehat, ada beracun juga ya. Poison, toxic sama ya. Jadi kalau aku lihat mau sekarang dia masih bersama pihak ketiga ataupun tidak, saat ini dia mendapatkan suatu hubungan atau perilaku dari seseorang yang tidak sehat dan ini beracun ya. Aku lihat hidupnya penuh dengan pelajaran ya. Dia sedang mendapatkan pelajaran dari semesta akibat tindakan dia yang dulu pernah menghadirkan pihak ketiga. Apa itu pelajarannya? Dia dihadapkan pada situasi orang-orang, peluang, kesempatan atau apapun lah yang di dalam hidup dia yang dia temui itu dengan situasi atau orang-orang yang toksik gitu ya, orang-orang yang beracun, orang-orang yang tidak sehat, hubungan yang tidak sehat. Jadi dia benar-benar kacau balau sekarang kalau aku lihat ya. Jadi kalau aku lihat dia sedang mendapatkan pelajaran dari apa yang dulu dia pernah lakukan. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk alfabetnya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.